Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vito Jafal Baika dari channel How to Python. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang diberikan oleh dosen saya. Dan tugas besar ini dalamnya itu sudah berisi kode-kode yang diberikan oleh dosen saya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan kode-kode tersebut. Tugasnya itu berisi tentang pemilihan suatu pemimpin atau ya seperti pemilu gitulah, tapi di dalam Java dan menggunakan konsep OOP, Object Oriented Programming. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Nah, kita masuk ke persoalannya terlebih dahulu sebelum ke codingannya. Di sini bisa terlihat, yaitu yang pertama ada sebuah kotak. Nah, sebuah kotak ini bisa diibaratkan adalah sebuah kelas. Sebuah kelas pastinya memiliki nama kelas. Nah, nama kelas di sini adalah data vote dan sistemnya di kelas ini menggunakan sistem interface dan nama kelasnya itu data vote. Nah, pada kelas tersebut memiliki nama-nama metode. Nama-nama metode di sini yaitu data vote. Nah, di sini kita bisa dilihat ketika ada nama metode yang sama dengan nama kelasnya dan memiliki visibilitas public atau plus, tanda plus di sini, itu biasa disebut constructor. Dan yang kedua ada nama metode tambah dengan tipe boolean dan memiliki parameter no underscore suara dengan tipe integer dan pilihan dengan tipe integer dengan visibilitas public. Lalu ada nama metode lihat. Di sini memiliki tipe data void dan memiliki visibilitas public juga. Nah, di sini terlihat ada garis, teman-teman. Garis ini difungsikan untuk implementasi. Jadi, ketika ada interface, itu diharuskan ada implementasi dari interface tersebut. Nah, di sini implementasinya di mana? Di kelola data. Di sini ada kelas kelola data dengan konstruktor kelola data dan tambah. Nah, di sini bisa dilihat tambah dan lihat. Tambah dan lihat merupakan nama metode yang sama dari data vote. Nah, ketika ada sebuah kelas yang mengimplementasikan sebuah interface, nama-nama metode yang ada di interface itu harus ada di nama kelas yang mengimplementasikannya. Jadi di sini ada sama seperti interface tadi, yaitu nama metode tambah dengan parameter yang sama dan tipe data yang sama. Nah, catatan lagi, ketika ada kelas yang mengimplementasikannya, visibilitasnya itu dilarang diubah-ubah. Jadi ketika nanti diubah, itu pasti akan terjadi error. Oke, di sini ada lagi nama kelas validasi data. Kelas ini merupakan sebuah parent class yang memiliki variabel jumlah pemilih dengan tipe data integer. Nah, di sini ada logo crash. Logo crash ini bermakna protected. Nah, kan ada 3 itu. Ada plus, ada crash, dan ada minus. Nah, plus ini public, crash ini protected, dan minus ini private. Di sini ada lagi nama variabel jumlah suara terpilih dengan tipe data integer, lalu dengan visibilitas protected. Nah, lalu ada nama-nama metodenya. Nama-nama metodenya ini akumulasi data dengan visibilitas public, lalu ada get jumlah pemilih dengan tipe data integer dan visibilitas public juga, lalu ada get jumlah suara terpilih dengan tipe data integer, lalu visibilitasnya public, lalu yang terakhir ada check valid dengan tipe data boolean dengan visibilitas public. Nah, di sini ada anak panah. Anak panah ini bermakna extend. Nah, di sini kan berbeda. Anak panahnya yang ini putus-putus, yang ini tidak putus-putus. Yang putus-putus ini bermakna implement. Dikhususkan untuk interface, sedangkan yang tidak putus-putus itu bernama extend. Extend ini digunakan ketika subclass ingin memanggil atau menjadi anaknya dari parent, itu dia menggunakan extend. Jadi di sini nanti kelola data, extend validasi data. Jadi di dalam kelola data ini mengimplementasikan data vote dan mengextend validasi data. Lalu ada subclass lagi dengan mengextend kelola data. Dalam subclass ini, kelas dengan nama hasil suara ini memiliki nama metode yaitu hasil suara. Hasil suara ini merupakan
konstruktor dari kelas hasil suara. Lalu ada instruksi, ini nomor 1 yaitu lakukan eksekusi penambahan data dan simpan di file jika ada 3 bakal calon. Lalu yang kedua itu perlihatkan data, jumlah pemilih dan jumlah suara terpilih untuk setiap bakal calon. Lalu yang ketiga itu lakukan validasi data dengan menghitung jumlah data pemilih dan jumlah suara terpilih. Oke, selanjutnya kita masuk ke codingannya atau kode programnya. Lalu yang pertama di sini ada nama file yang pertama datavote.java. Oke, lalu di sini ada kelas yang menggunakan sistem interface. Nama kelasnya itu datavote. Cara menulisnya yaitu public interface datavote. Lalu di dalamnya itu ada metode tanpa cara atau tanpa algoritma. Jadi hanya nama metodenya saja. Kenapa? Karena interface adalah sekumpulan metode abstrak. Jadi metode-metodenya itu hanya namanya saja. Untuk cara-caranya atau rules-rulesnya atau algoritmanya itu diimplementasinya. Lalu di sini ada public void datavote, public boolean tambah, int no suara, int pilihan, dan public void lihat. Selanjutnya masuk ke validasi data. Untuk validasi data di sini ada import yaitu package UAS3, lalu ada import static UAS3 kelola data.filename dan seterusnya. Nah, di sini masuk langsung ke public class validasi data. Di dalam validasi data yang sudah saya jelaskan tadi di soalnya, itu ada atribut. Atributnya ini protected int dengan nama jumlah pemilih, CML pemilih. Lalu ada juga protected int CML suara terpilih. Nah, di sini ada mengimplementasikan objek, yaitu mendeklarasikan sebuah objek baru dengan kelas, yaitu dengan nama file, diberi nama file 1, dan menggunakan string file name 1 dan seterusnya sampai file name 4. Nah, di sini ada pendeklarasian variabel dengan nama jumlah semuanya sama dengan 0, lalu ada public int cml atau jumlah. Nah, di sini ada nama metode pertama yaitu validasi data. Validasi data ini merupakan konstruktornya. Konstruktornya ini kosong karena di soal tadi nggak ada atau tidak ada pengimplementasian soal konstruktor. Lalu ada nama metode get jumlah pemilih dengan menggunakan visibilitas public dan tipe data integer. Nah, di sini pengimplementasiannya yaitu jumlah pemilih sama dengan 11. Lalu ketika menggunakan tipe data integer, maka harus ada keluaran, yaitu keluaran tersebut menggunakan return. Nah, di sini tulis dengan menggunakan return jumlah pemilih. Nah, lalu selanjutnya masuk ke get jumlah suara terpilih, yaitu menggunakan visibilitas public dan tipe data integer. Nah, di sini ada throws file not found exception dan IO exception. Di sini merupakan pelemparan sebuah exception ketika nanti pada proses metode tersebut, ketika ada error itu tidak langsung keluar, tapi bisa dilemparkan kesalahannya dan program tetap berjalan. Oke, pertama itu dideklarasikan terlebih dahulu, yaitu jumlah semuanya sama dengan 0. Kita ambil dari sini di atas tadi. Lalu ada try catch, try scanner, scan new scanner. Nah, di sini menggunakan objek scanner dengan nama scan. Ini untuk menekan file 1. Lalu dideklarasikan lagi jumlah suara terpilih sama dengan 0. Nah, di sini dilakukan pembacaan data, yaitu while scan.has next line ketika dia punya next line. Lalu di dalam while tersebut ada scan.next line. Dia menekan membaca inputannya atau menginputkan, lalu membaca inputannya tersebut ditambahkan ke jumlah suara terpilih. Jadi jumlah suara terpilih yang sudah dideklarasikan tadi ditambahkan ketika ada next line. Nah, ketika sudah tidak ada next line atau scan has not next line,
itu akan keluar, lalu jumlah semuanya, yaitu yang tadi ini, sama dengan jumlah semuanya, 0 ditambah dengan jumlah suara terpilih yang sudah ditambahkan tadi. Nah, jadi jumlah semuanya sama dengan jumlah semuanya tambah jumlah suara terpilih tadi yang sudah dihitung. Lalu di print menggunakan sistem outprintln dengan string jumlah suara terpilih 1 sama titik 2 itu jumlah suara terpilih tadi. Begitu juga dengan file 2. File 2 itu sistemnya sama, namun perbedaannya itu pada sysout-nya, yaitu dengan menggunakan jumlah suara terpilih 2. Namun variabelnya tetap sama. Begitu juga yang ketiga, yaitu sysout jumlah suara terpilih 3. Nah, perbedaannya terletak pada sysout selanjutnya, karena di sini juga menghitung jumlah semua suara dengan menggunakan variabel CML semuanya. Nah, ini CML semuanya. Di jumlah semuanya itu totalnya itu berapa, baru printkan atau dikeluarkan. Nah, di sini ada file writer FB sama dengan new file writer file 64. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa file 64 ini untuk menyimpan data-data yang sudah dihitung tadi. Buffered writer BW sama dengan new buffered writer FB. Nah, bw.write string.value of jumlah semuanya. Di sini baru ketahuan kenyataannya bahwa benar bahwa file 64 atau file keempat tadi itu digunakan untuk menyimpan jumlah suara semuanya. Lalu jangan lupa di close. Nah, di sini return-nya yaitu jumlah suara terpilih. Di jumlah suara terpilih tadi itu berapa, di return-kan. Selanjutnya ada metode check valid dengan tipe data boolean dan visibilitas public. Di sini menggunakan file not found exception. Jadi ketika ada error filenya itu tidak ada, maka langsung dilempar exception. Di sini ada boolean check sama dengan true. Kita deklarasikan variabel check sama dengan true. Terus ada string data, stringnya diberi kosongan terlebih dahulu. Lalu ada try catch. Try catch ini berisi file f1. Nah, ini mengundang file lamp4 tadi. Lalu ada scanner fread sama dengan new scanner. Nah, ini mendeklarasikan objek scanner baru. Lalu menggunakan while lagi untuk membacakan data, untuk pembacaan data. Nah, check valid ini untuk apa? Untuk mengecek apakah data sudah valid. Lalu while average 1 sama dengan next line, ketika average 1 ini mempunyai next line, maka data sama dengan average 1 next line. Jadi maksudnya itu diinputkan. Lalu ada catch ini untuk menangkap dari throws, menangkap error dari throws. Catch ini berisi sysout println dengan string terjadi kesalahan pada errornya. Jadi errornya itu apa? Message-nya. Lalu ax.printStackTrace ini untuk memberikan di mana letak kesalahannya atau di line berapa. Jadi untuk mengetahui di mana sih kesalahan tersebut berada. Lalu ada selanjutnya yaitu sysout.println dengan string jumlah semua suara. Jadi jumlah semua suaranya itu tadi berapa, sudah dimasukkan ke file 64. Jadi bacanya itu dari data ini. Lalu ada selanjutnya yaitu system out println jumlah semua pemilih dengan menggunakan get jumlah pemilih. Nah, get jumlah pemilih ini adalah metode, sebuah metode yang sudah dideklarasikan sebelumnya dengan return jumlah pemilih. Nah, jumlah pemilih ini defaultnya 11. Oke. Nah, lalu dicek apakah sudah valid atau belum. Jika string value of, nah ini adalah casting dari integer ke string, sebuah casting. Nah, lalu dibandingkan get jumlah pemilih. Get jumlah pemilih tadi kan 11, returnnya equals atau sama dengan data. Divalidasi apakah jumlah pemilih itu sudah sama dengan data. Jika sudah, maka cek sama dengan true, lalu return check. Berarti return dari boolean check valid ini akan menjadi true. Nah, jika belum atau else, maka cek sama dengan false. Maka return dari check valid ini
akan menjadi false. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas kelola data. Di sini agak berbeda. Kenapa? Karena kelas kelola data ini memiliki extend dan implements, yang dimana extend ini dimaksudkan untuk subclass dan implements ini dimaksudkan untuk implementasi dari interface data flow. Jadi caranya yaitu public class, nama kelasnya yaitu sekarang ini kelola data, lalu ditambahkan dengan extends. Extends ini adalah untuk mengambil dari parent class. Nah, berarti kelola data ini merupakan subclass. Lalu ada implements data flow. Implements data flow ini untuk mengimplementasikan semua metode-metode dari interface. Nah, perbedaan dari kelas dan interface itu terletak pada kewajiban mengimplementasikan metode-metodenya. Jadi ketika interface itu harus ada nama metode-metode yang ada pada interface, dan kelas itu nggak harus, tapi bisa mengoverride atau menuliskan kembali nama metode yang ada pada parent kelasnya. Oke, langsung masuk ke atributnya. Di sini ada static string file name 1. File name 1 ini tadi sudah dideklarasikan validasi data. Nah, sekarang ini berarti mendeklarasikan rootnya. Nah, rootnya ini src /calon1.txt. Nah, oh iya, ini untuk sebelumnya, ini tidak ada src-nya, teman-teman. Di kosongan seperti ini, src-nya kosong. Lalu lanjut, untuk file name 2 itu calon2.txt, file name 3 itu calon3.txt, dan file name 4 itu jumlah suara.txt, cml suara.txt. Nah, di sini bisa dilakukan ada perlakuan override pada kelas kelola data. Override ini mengoverride dari kelas data flow. Konstruktor data flow di override di kelas kelola data. Lalu ada override lagi, yaitu public boolean tambah. Public boolean tambah ini ada pada interface lagi. Lalu kita tuliskan algoritmanya di sini. Lalu ada parameter int no suara dan int pilihan. Ada boolean check. Boolean check ini diberi kosongan terlebih dahulu. Selanjutnya ada try catch. Nah, try catch, try jika di dalam try catch ada if. If ini dilakukan untuk ketika pilihannya itu 1, 2, atau 3. Ketika pilihannya itu 1, if pilihan sama dengan 1, maka file writer fb ini untuk menuliskan sebuah teks pada file tadi, file name 1. Jika pilihannya 1 berarti file name 1, jika pilihannya 2 ya file name 2, jika pilihannya 3 berarti file name 3. Itu fv sama dengan new file writer file name 1 append true. Nah, maksud dari append true ini adalah ketika program sudah di stop dan file name itu masih ada, ketika append itu true dan program dijalankan kembali, maka file atau string yang sudah ada di dalam file itu tidak terhapus, alias digabung menjadi satu. Jadi ketika ada string sebelumnya di atas, maka ditambahkan di bawahnya string lagi, lalu ketika ada tambahan teks lagi, maka tambahkan bawah lagi, sampai seterusnya. Lalu ada buffered writer, BW sama dengan new buffered writer FB, diambil dari FB ini. Lalu ada string no. String no ini digunakan untuk string.value of ini casting, string.value of ini casting no suara dari int ke string. Lalu concat ini untuk memisahkan, jadi untuk memisahkan koma. Ketika ada koma berarti dipisah terlebih dahulu, lalu di-concat lagi dengan string value of pilihan. Jadi berarti bisa disimpulkan ya, nanti di dalam filenya itu berbentuk ketika pilihan 1, maka tulisnya nanti 1, lalu ada koma. Lalu pilihan yang mau dipilih. Misal saya ingin memilih nomor 2, ya berarti sini ada angka 2. Nah, berarti dipisahkan dengan koma. Nah, koma ini dipisahkan lagi untuk pembacaan file tersebut. Oke. Lalu ada bw.write no. Jadi no variable no ini yang sudah dilakukan penghitungan tadi dituliskan ke file name 1.
File 61 adalah file bernama calon1.txt. Ada bw.newline. Nah, diberi new line untuk melakukan enter pada dalam file. Lalu jangan lupa di close. Ketika sudah dilakukan penulisan, jangan lupa dilakukan cek sampai dengan true. Berarti tambah tersebut sudah berhasil ditambahkan. Untuk yang kedua pun sama, menggunakan file name yang kedua. Lalu yang ketiga pun sama, menggunakan file name 3. Lalu ada catch. Catch ini untuk menangkap IO exception. IO exception ini berarti input output exception. Jadi ketika ada error pada input outputnya, maka itu langsung diambil lalu dikirimkan terjadi kesalahan pada E. Jadi errornya itu apa? Lalu ketika ada pengecekan, di sini menggunakan if cek sampai dengan true. Jika cek itu sampai dengan true, maka di return true. Jika tidak, maka returnnya itu false. Ini return ini digunakan untuk melakukan return karena tipe datanya di sini adalah boolean. Jika tipe data itu selain void, maka dia harus menggunakan keluaran data. Oke, selanjutnya ada method override. Metode ini mengoverride dari interface. Nah, void lihat. Method override ini di dalamnya ada try catch lagi. Try catch ini di dalamnya ada file f1 sama dengan new file name 1. Nah, ini menggunakan file name 1. Jadi file ini, objek file ini menggunakan file name 1. Lalu ada scanner fread sama dengan new scanner f1. Jadi dia menyekan f1 ini. Lalu ada sistem out print learn data pemilih calon. Nah, ini berarti untuk melihat data pemilih calon 1. Lalu untuk pembacaan filenya dilakukan dengan cara while. While average 1 has next line. Ketika average 1 memiliki has next line, maka dia akan terus membaca. Ketika sudah tidak ada next line, maka dia akan keluar. Lalu di dalam while ada string data sama dengan average 1.nextLine. Data string data ini dilakukan untuk menampung pembacaan file tadi, lalu dilakukan pengeluaran. Jadi sysout print learn data, dilakukan pembacaan data, lalu langsung dikeluarkan. Nah, untuk F2 pun sama, menggunakan file name 2, dan F2 data 3 pun sama. File ketiga pun sama, yaitu menggunakan file name 3, F3. Stringnya itu data pemilih calon 3, untuk yang kedua yaitu data pemilih calon kedua. Sama caranya. Lalu ada catch file not found exception. Nah, file not found exception ini seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk menghandle ketika file itu tidak ada. Ketika file itu tidak ada, maka dia akan mengeluarkan terjadi kesalahan pada message-nya. Lalu x.print stack trace ini untuk memperlihatkan di mana letak kesalahannya. Oke, selanjutnya masuk ke file dengan nama hasil suara yang memiliki kelas dengan nama hasil suara. Kelas hasil suara ini merupakan subclass dari kelola data. Kenapa bisa disimpulkan subclass? Karena di sini ada X dan kelola data. Nah, di dalam kelas hasil suara ada public static void hasil suara. Ini merupakan konstruktor dari hasil suara. Lalu ada sebuah main. Nah, berarti main dari project ini ada di dalam kelas hasil suara. Lalu ada pendeklarasian variabel, yaitu no suara dan pilihan dengan tipe data integer, pendeklarasian objek scanner dengan nama scan, pendeklarasian objek kelola data dengan nama KD. Lalu ada variabel fill dengan tipe data integer, ada variabel check dengan tipe data string. Nah, setelah itu ada while. Nah, while ini akan terus berulang ketika check.equals y. Jadi ketika check ini sama dengan y, maka dia akan terus berulang, atau check.equals y dalam bentuk kecil. Lalu ada sysout menu. Nah, ini menu-menu tersebut terdiri dari satu, yaitu pilih calon, yang kedua yaitu lihat hasil suara, yang ketiga yaitu validasi data, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu lihat semua data. Nah, selanjutnya yaitu untuk masukannya. Masukannya itu
memiliki string, yaitu pilih menu, lalu pilihan menu tadi ditampung di integer pil, yaitu variabel pil. Variabel pil ini di dalamnya terdiri dari scan.nextInt. Nah, pilih ini untuk menampung pilihannya. Pilihannya itu dibaca melalui scanner nextInt atau nextInteger. Lalu ada switch case. Switch case ini mengimplementasikan dari tampungan pil. Ketika pil ini sama dengan 1, maka case 1 akan dijalankan. Ketika pil itu sama dengan 2, maka case 2 akan dijalankan, begitu seterusnya sampai ke case 4. Nah, pada case 1 ini akan menjalankan, yaitu sysout printer. Nah, pilihan 1 tadi kan pilih calon, maka ini di dalamnya ada menu-menu pilihan calon. Yang pertama dilakukan masukkan nomor suara, itu nomor suara keberapa, lalu nomor suara tersebut ditampung ke variabel nomor suara, dan selanjutnya ada masukkan pilihan Anda. Nah, ini untuk memilih pilihan 1, 2, atau 3, terdiri dari 3 calon. Nah, ditampung di variabel pilihan. Lalu ada pengecekan, if tambah nomor suara pilihan. Nah, ketika return ini true, maka akan dilakukan sysout data berhasil ditambahkan. Nah, tambah ini merupakan metode yang berada pada kelola data. Nah, kelola data ini ada metode tambah dengan tipe data boolean. Maka dia akan return true or false. Ketika true, maka akan dilakukan output data berhasil ditambahkan. Nah, ketika false, maka gagal menambahkan data. Lalu tidak lupa untuk di break, karena setiap case atau setiap akhir case itu harus di break. Selanjutnya ada case kedua. Case kedua ini merupakan lihat hasil suara. Lihat hasil suara bisa didapatkan dengan get jumlah pemilih dan get jumlah suara terpilih. Get jumlah pemilih dan get jumlah suara terpilih. Oke, seperti itu. Ini memanggil di kelola data, karena kelola data ini merupakan subclass dari validasi data, maka sifat-sifat dari parent ini akan diteruskan ke subclassnya. Jadi tanpa ada metode di sini pun tidak apa-apa, karena sudah ada pada parentnya. Dia langsung dipanggil pun bisa. Oke, langsung dia akan mereturnkan jumlah pemilihnya dan jumlah suara terpilih. Oke, lalu masuk ke case 3. Case 3 ini adalah validasi data. Ini dicek apakah data tersebut valid. Maksud dari valid itu adalah ketika pemilih itu sama dengan jumlah pemilih yang sudah didaftarkan. Nah, ketika jumlah pemilih yang sudah didaftarkan itu tadi 11, maka pemilih harus 11. Ketika belum 11, maka data-data yang ada pada pilihan tadi itu belum dinyatakan valid maupun lebih. Jadi data itu tidak valid karena kelebihan pemilih, dan ketika pemilih itu kurang, maka data tidak valid karena belum semua memilih. Oke, ini dilakukan pengecekan if check valid sama dengan true, maka data valid. Ketika tidak true, maka data tidak valid. Ini data check valid tadi ada pada validasi data check valid. Nah, ketika check valid ini true, maka data tersebut valid. Dilihat true itu ketika jumlah pemilih dibandingkan dengan 11. Ketika ini diganti 3, maka jumlah tersebut harus 3, tidak lebih, tidak kurang. Jika lebih ataupun kurang, maka data tidak valid. Ini kita kembalikan ke 11. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, ketika check valid itu sama dengan true, maka data valid. Ketika tidak true, maka data tidak valid. Oke, selanjutnya ada case 4. Case 4 ini untuk melihat semua data. Case 4 ini sudah di-override pada kelola data. Pengoverridean ini dilakukan karena metode lihat ada pada interface. Ketika ini dijalankan, maka akan dilakukan penghitungan, yaitu data pemilih calon 1 itu berapa, kedua itu berapa, ketiga itu berapa. Dan yang terakhir yaitu ada sysout print
ketik Y untuk kembali ke menu. Jadi ketika sudah melakukan pilihan menu, setelah break itu ada outputan ketik Y untuk kembali ke menu. Ketika kita mengetikkan Y, maka menu akan kembali dijalankan dan memilih sesuai dengan kehendak kita. Oke, tahap selanjutnya merupakan tahap terakhir pada project kali ini, yaitu tahap percobaan. Kita langsung coba saja, itu run Java. Oh iya, sebelumnya, sebelum untuk melakukan percobaan ini, saya sarankan untuk membuat folder src. Kenapa? Karena pada variabel filename tadi tersebut disebutkan bahwa ada folder src. Oke, kita buat src. Langsung kita jalankan. Nah, di sini terdapat menu-menu, yaitu pilih calon, lihat hasil suara, validasi data, dan lihat semua data. Nah, kita pilih menu satu terlebih dahulu, yaitu satu, masukkan nomor suara itu nomor 1, lalu masukkan pilihan Anda. Nah, di sini saya akan memilih pilihan nomor 1 terlebih dahulu. Nah, data berhasil ditambahkan dan file calon 1 ada pada folder src gitu. Lalu kita kembali ke menu awal, klik Y. Nah, kita coba pilih menu kedua. Saya prediksikan hasilnya akan error. Kenapa? Karena calon-calon pilihannya itu belum ada datanya. Dilihat hasil suara, nah error. Di calon 2.txt itu tidak ada. Jadi saya sarankan sebelum menjalankan menu-menu lain, pilih calon-calon 1, 2, 3 terlebih dahulu. Kita coba jalankan lagi. Oke, pilih calon, itu masukkan nomor suara 2, lalu masukkan pilihan Anda 2. Nah, berarti data berhasil ditambahkan, lalu calon 2 ditambahkan, file calon 2. Lalu kita kembali ke menu, kita pilih lagi, pilih menu 1, lalu masukkan nomor suara itu 3, pilihannya itu 3. Maka calon 3 berhasil dibentuk. Nah, kita kembali ke menu. Nah, di sini baru bisa dilakukan untuk menu kedua, yaitu lihat hasil suara. Kita lakukan lihat hasil suara. Nah, di sini terdapat jumlah suara terpilih 1 yaitu 1. Jumlah suara terpilih 2 itu 1, jumlah suara terpilih 3 itu 1. Nah, jumlah semua suara itu 3. Nah, di sini langsung terbentuk file jumlah suara. Itu file name 4. Di dalamnya itu terdapat angka jumlah semua suaranya. Nah, lalu kita coba menu lain, kita kembali ke menu, lalu validasi data. Coba validasi data. Nah, ternyata data tersebut tidak valid. Kenapa? Karena jumlah semua suara itu baru 3, namun semua pemilihnya itu ada 11. Nah, bisa disimpulkan data tidak valid. Lalu selanjutnya kita kembali ke menu terlebih dahulu. Kita pilih menu 4. Nah, lalu di sini ada data pemilih calon 1, datanya itu 1,1, data pemilih calon kedua itu 2,2, data pemilih calon ketiga itu 3,3. Jadi masing-masing pemilih dari calon itu ada satu pemilih, dengan total semua pemilih itu 3. Nah, bagaimana cara untuk validasinya agar data itu tadi valid? Kita ubah ke validasi data. Nah, di sini ada metode get jumlah pemilih, itu kita beri saja 3, lalu kita ulangi programnya, lalu kita coba validasi data. Nah, maka data itu akan valid. Kenapa? Karena jumlah semua suara itu ada 3 dan semua pemilih itu ada 3. Kenapa bisa begitu? Karena tadi dikelola data, di validasi data itu cek valid ini dibandingkan get jumlah pemilih itu tadi 3 dan data dengan pembacaan semua suaranya itu ada 3. Jadi bisa dinyatakan data tersebut valid. Nah, bagaimana ketika kita tambahkan lagi, yaitu jumlah suaranya itu 4. Kita coba, kita pilih calon, kita misalkan nomor 4,
lalu masukkan pilihan Anda yaitu nomor 3. Coba. Nah, data tersebut tetap berhasil ditambahkan, tetapi ketika validasi data itu akan tidak valid. Sebentar, lihat hasil suara. Kita ulangi. Oke, lihat hasil suara. Nah, oh iya, maaf teman-teman. Jangan lupa untuk pilih menu nomor 2-nya. Kenapa? Karena ini merupakan override. Jadi ketika tadi belum saya pilih nomor 2, langsung saya pilih nomor 3, maka jumlah suaranya itu tetap 3. Dan di jumlah suara ini tetap 3. Belum berubah ke 4. Nah, ketika sudah saya jalankan menu nomor 2, maka jumlah suara tersebut akan berubah menjadi 4. Dan kita coba untuk pilih nomor 3. Maka data tidak valid. Kenapa? Karena data semua suaranya itu lebih dari semua pemilih. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang project kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oh iya, dan jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan saja. Bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Saya Vito Jakol Braga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.